Oke, selamat datang dan selamat bergabung untuk teman-teman semua yang sudah bergabung. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang memiliki teman ya, bisa diajak juga untuk join di kegiatan ini. Kenapa nggak kepikiran ya, Po ya, kita tuh masukin aja dulu sebelum pensiun kan. Ya, selamat sore rekan-rekan semua, Bapak Ibu semua. Di sini ada sedikit kendala teknis untuk sementara saya ambil alih dulu. Jadi tadi Bu Selvinda akan memaparkan sedikit tentang Politeknik Jakarta Internasional. Silakan Bu Selvinda, sudah bisa Ibu? Ya, sudah bisa Mas Agus, terima kasih. Sebelumnya mohon Baik, maaf silakan Bu. untuk sudah bergabung. Ya, untuk sore ini ya, saya Selvinda dari Marketing Politeknik Jakarta Internasional. Sebenarnya saya cuma sedikit teman-teman di sini. Nah, untuk teman-teman yang sudah bergabung dan mungkin berminat untuk join di Politeknik Jakarta Internasional, tadi juga sudah sempat melihat ya seperti apa sih Politeknik Jakarta Internasional dan program studi apa aja yang kami miliki gitu ya. Mungkin salah satu teman-teman atau banyak teman-teman yang ternyata minat. Nah, untuk bergabung menjadi mahasiswa-mahasiswa milenial yang kekinian, yang ikut mau beserta menjadi Spartan kami ya, bisa gabung nih. Nah, spesialnya untuk teman-teman yang bergabung ya, yang dari webinar ini, kita akan memberikan potongan spesial teman-teman ya, potongan spesial untuk khusus loh, untuk teman-teman yang sudah bergabung, potongan sampai jutaan rupiah. Nah, ini potongan langsung, jadi teman-teman nggak ada tes masuk, cukup mendaftar dan referensi dari acara webinar ini, teman-teman bisa langsung dapat potongan senilai jutaan rupiah gitu. Nanti ada link absen yang akan di-share di chat oleh panitia. Teman-teman boleh langsung isi aja absennya, nanti kita follow up-nya. Pokoknya gampang caranya, tinggal referensi dari webinar ini, teman-teman bisa langsung mendapatkan potongan jutaan rupiah. Nah, singkat waktu aja ya teman-teman ya, biar kita langsung ke acaranya yang nggak kalah seru pastinya dan bermanfaat banget untuk teman-teman ya. Boleh nanti langsung saya lempar aja ke Pak Agus sebagai moderator pada hari ini. Oke, Pak Agus, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Selvi. Selamat sore rekan-rekan semua, Bapak Ibu. Salam sehat. Topik webinar hari ini itu tentang, masih tidak jauh-jauh ya Bapak Ibu ya, masih tentang COVID-19. Tapi bagaimana pengaruhnya dan bagaimana strategi recovery-nya dari COVID-19 ini khususnya untuk hoteliers. Ya, seperti yang kita tahu ya, jadi COVID itu kan memiliki dampak terhadap pariwisata bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Ya, salah satunya yang terkena dampak itu di dunia pariwisata itu adalah industri perhotelan, ya, kurang lebih 70% mengalami penurunan. Nah, dalam webinar ini kita akan membahas
dampak dari COVID-19 itu dari beberapa segi, yaitu dari internal hotel, dalam hal ini khususnya karyawan, kemudian secara eksternal yaitu consumer behavior, di mana kita bisa mendengarkan paparan dari praktisi-praktisi yang sudah tidak perlu dipertanyakan lagi kompetensinya. Jadi kita mulai saja supaya sambil mengisi waktu ngabuburit bagi yang berpuasa. Kita mengisi waktu dengan kegiatan yang bermanfaat. Nah, sesi pertama itu adalah Ibu Vanessa. Saya cerita sedikit tentang latar belakang Ibu Valentina Happy Vanessa. Beliau adalah lulusan dari Universitas Trisakti, S1 maupun S2-nya, dengan konsentrasi Human Resource Management. Beliau memiliki pengalaman sebagai akademisi di beberapa kampus dan pernah berkarir juga di dunia industri. Saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Program Studi Pengelolaan Perhotelan Sarjana Terapan di Politeknik Jakarta Internasional. Ibu Vanessa, saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Agus. Mohon operator untuk share screen-nya. Ya, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, adik-adik, selamat sore. Sore ini kita akan belajar sedikit ya dari HR, dari Human Resources, dari strategi-strategi yang harus dilakukan oleh hoteliers. Nah, boleh dilanjut? Next, oke. Nah, sebelum kita ke Human Resources, strateginya, kita lihat dulu ya perkembangan pariwisata sampai ke bulan Desember 2020. Nah, dilihat dari data BP Statistik per 1 Februari 2021, perkembangan pariwisata sampai dengan Desember tahun 2020, ya, periode Januari sampai Desember dulu tahun 2019, berjumlah 16 juta kunjungan. Kemudian turun drastis sebesar 75% ya, yang ada di samping kiri ini kita bisa lihat sambil lihat sama-sama, menjadi turun menjadi 4 juta kunjungan. Namun di bulan November 2020 sampai dengan bulan Desember tahun 2020 ada kenaikan sebesar 13,58%, yang pastinya sampai dengan saat ini pun juga ada kenaikan ya, walaupun tidak terlalu drastis kenaikannya. Nah, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia periode sampai dengan Desember 2020 mencapai 164.000 kunjungan, menurun drastis sebesar 88% sampai dengan saat ini. Ya, terus kita bisa lihat juga di kiri bawah ya, kedatangan wisatawan mancanegara sampai dengan Desember 2020 berdasarkan kebangsaannya. Yang pertama ada dari Timor Leste ya, yang tertinggi, kemudian disusul oleh Malaysia, kemudian Tiongkok, Rusia, dan terakhir ada di Belanda sebesar 2,07%. Nah, ini khusus hotelier, tingkat penghunian kamar atau TPK, kita geser ke sebelah kanan ya, di angka 40,79% hotel dengan klasifikasi bintang. Presentasi tertinggi tercatat di Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Lampung, kemudian disusul Provinsi Papua Barat. Nah, walaupun ini menurun drastis ya, sebesar 18,60% untuk tingkat penghunian kamar. Nah, kemudian rata-rata tamu yang menginap di hotel juga menurun sebesar 0,15%. Jadi hanya sekitar 1 sampai 2 hari mereka menginap. Oke, boleh lanjut slide-nya. Nah, ini
tingkat penghunian kamar hotel bintang di Indonesia dari data 2019 ke 2020 yang berkurang sebesar 18,6%. Ya, hotel bintang 1 menurun dari Desember 2019 ke Desember 2020 sebesar 14,28%. Ya, kemudian bintang 2 menurun jadi 19,03%. Bintang 3 menurun menjadi 16,26%. Hotel bintang 4 menurun menjadi 19,8%, dan hotel bintang 5 juga menurun, ini paling banyak ya penurunannya sebesar 24,4%, hampir 25%. Nah, rata-rata seluruh hotel berbintang di Indonesia menurun sekitar 18,60%. Oke, lanjut, boleh. Nah, saat ini General Manager, HR Director, Finance Director, manajernya, dan manajerial ya, supervisor, berpikir keras. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara menurun. Hotel okupansi otomatis juga menurun. Revenue hotel otomatis juga menurun. Nah, bagaimana cara membayar operasional hotel dan bagaimana cara membayar employee salary? Karena hotelnya nggak rame, maka karyawan terpaksa melakukan pengurangan jam kerja. Bahkan saat ini hotel banyak mengurangi atau merumahkan karyawannya. Kondisi ini memaksakan untuk akhirnya karyawan-karyawan tersebut dirumahkan. Nah, gimana caranya agar hotel ini bisa tetap bertahan di saat pandemik ini? Tetap ramai hotelnya. Nah, bagaimana caranya biar tidak perlu mengurangi jumlah karyawan atau merumahkan karyawan? Dan apabila hal yang terburuk terjadi, ya karyawan dirumahkan, pasti ada teman-teman yang bertahan atau dipertahankan di hotel tersebut. Nah, apa yang harus dilakukan? Dan bagaimana juga caranya bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang masih SMA, SMK, yang mau kuliah, mau bekerja sebagai hoteliers, bisa menjadi orang yang tetap dipertahankan di hotel tersebut. Nah, di slide selanjutnya kita akan membahas bagaimana seorang GM, General Manager, di puncak pimpinan di hotel beberapa negara di Eropa membuat strategi untuk menghadapi badai COVID-19 ini. Yuk kita lihat slide-nya, lanjut. Nah, ini ada HR, strategi, pre-crisis, during crisis, sama post-crisis. Kalau kita lihat di pre-crisis ya, sebuah penelitian dari beberapa negara, ini di Eropa, penelitiannya Gios Pasoglu tahun 2021, jadi ini penelitian baru ya. Di penelitian ini juga diambil subjeknya adalah 45 GM dari beberapa negara di Eropa. Nah, di saat pre-crisis ini atau saat belum berlangsungnya COVID-19 ini, kita bisa lihat dari profiling GM yang diharuskan ada di sebuah perusahaan. Dilihat dari pengalamannya atau experience-nya, kita lihat dari pengetahuan yang dia miliki, kita lihat dari keahlian GM, keahlian atau skill yang dimiliki oleh GM itu apa aja, kompetensi yang dimiliki oleh GM ini apa saja. Nah, bagaimana seluruh profiling ini dia bisa menjalankan tugasnya sebagai hotelier atau di hotel tersebut. Nah, di sini kita bisa lihat dari peran si general manager ini. Nah, dari kepemimpinan yang dia miliki, dari kemampuannya untuk menyesuaikan diri terhadap tingginya tekanan internal maupun eksternal. Kemudian keseimbangan antara pekerjaan dengan kehidupannya, ya, work-life balance. Terus supporting selalu dari staff-staffnya. Terus bagaimana dia menghadapi crisis management yang dialami sama seperti ini, dan bagaimana dia mengoperation hotelnya saat ini. Dan seorang GM juga harus berpikir sebagai entrepreneur di hotelnya, tempat dia pimpin. Nah, apa aja tindakan yang harus dilakukan? Yang pertama, membuat rencana apabila terjadi krisis manajemen, kemudian dapat mengoperasikan hotel beserta segala perubahannya yang terjadi, memikirkan revenue dan pendapatan
hotel itu sendiri, kemudian mengembangkan kemampuan dirinya sendiri, juga pengembangan terhadap staf-stafnya yang ada di hotel tersebut. Nah, kemudian juga memikirkan CSR atau komitmen perusahaannya untuk pertumbuhan dan pembangunan secara berkelanjutan. Nah, selama krisis inilah seorang general manager, ya, seorang pucuk pimpinan harus terlebih dahulu melakukan tindakan untuk sebuah perubahan atau agile terhadap keadaan saat ini, dapat beradaptasi dengan keadaan saat ini yang lagi badai COVID-19. Yaitu menjadi apa? Menjadi seorang change agent atau agent of change terlebih dahulu, karena dialah seorang pucuk pimpinan. Nah, dialah yang pertama kali berpikir kelas apa yang harus dilakukan. Nah, apa yang harus seorang GM ini lakukan? Yang pertama, kesiapannya sebagai seorang GM untuk menghadapi perubahan sesulit apapun. Secara internal dia sudah harus siap lahir dan batin, ya, menerima bahwa ini memang sedang kondisi COVID-19. Dia harus berpikir keras membuat perubahan. Nah, sebelum bencana, keadaan darurat seperti ini sudah menyiapkan rencana-rencana atau planning terlebih dahulu, sehingga saat keadaan force major, ya, atau darurat seperti ini, mereka sudah punya jalan keluar. Nah, saat ini kita sedang dilanda badai COVID-19, kita tidak tahu 5, 10, 15, 20 tahun lagi akan terjadi apa. Jadi harus prepare. Kemudian menerima kalau memang hidup ini harus berdampingan, ya, dengan COVID-19 ini saat ini, sehingga menerima untuk segala bentuk perubahan yang harus terjadi dan harus dia lakukan. Kemudian yang terakhir, mengimplementasikan perubahan itu dalam tindakan sehari-harinya. Ya, contohnya adalah pastinya membuat promosi-promosi di hotel, diskon, fasilitas yang menarik, fasilitas baru, atau malah buka hotel baru, ya, dengan yang menarik pelanggan, sehingga mau nginep di hotel. Nah, semua hotel saat ini sudah menggunakan protokol kesehatan juga. Pastinya ada hand sanitizer, karyawan memakai masker, ya, tamu hotel juga wajib memakai masker, adanya alat ukur suhu, memakai sarung tangan ketika melayani, ya. Nah, dan banyak lagi, serta juga adanya sertifikasi Clean Health, Safety, and Environment yang pasti harus ada di hotel juga industri pariwisata lainnya. Nah, hal-hal inilah yang seharusnya dilakukan oleh pucuk pimpinan hotel untuk menghadapi bisnis krisis dan bertahan di tengah badai COVID-19 ini, sehingga nantinya akan ada recovery bisnis. Kita harapkan, ya, bisa kembali keadaannya seperti semula. Next. Oke, waktu saya tinggal 5 menit lagi, sebentar saya akan jelaskan nih, ya. Adik-adik tadi sudah mendengarkan dari sisi seorang pimpinan tertinggi. Nah, bagaimana dengan kalian yang masih sekolah, masih kuliah, masih baru kerja, atau sudah puluhan tahun ada di perusahaan tersebut? Ya, nah inilah dia kenapa saya kasih gambar Superman di sebelah kiri. Menjadi super agent atau agent of change. Ya, agile dengan keadaan, membuat sebuah inovasi yang sejalan nanti akan ada produktivitas di situ. Nah, kemudian apa sih yang harus dilakukan? Di sini saya tulis ada skill flexibility, behavior flexibility, dan practice flexibility. Nah, untuk skill flexibility itu apa? Nah, adik-adik, Bapak Ibu bisa beradaptasi setiap perubahan dan keadaan, juga beban kerja yang tidak diduga, contohnya pekerjaan baru atau pekerjaan tambahan yang ada di hotel tersebut. Kemudian kesediaan untuk berpindah tugas ke lokasi yang berbeda. Ini sepertinya sangat sulit, ya, dilakukan, tapi harus agile terhadap perubahan. Nah, karena sering ada kemungkinan hotel dengan cabang lain di luar kota yang mengharuskan Bapak Ibu untuk berpindah. Nah, kemudian berani mencoba merasakan tantangan baru ke pekerjaan yang belum pernah kalian lakukan, yaitu explore potensi kemampuan kalian, menggali potensi diri, kemudian mengembangkannya sehingga menjadi inovasi-inovasi baru, ide-ide baru di dalam semua kegiatan dan di setiap perusahaan tersebut.
Nah, kemudian behavior flexibility itu apa? Mampu beradaptasi dengan situasi apapun untuk mengerjakan pekerjaan yang kita lakukan. Bisa berpikir kreatif apabila pekerjaan kita udah mentok nih, gimana ya, harus berpikir lebih kreatif lagi dengan ide. Sekarang ini gampang ya nyari-nyari ide, sekarang ada Internet of Things, jadi bisa menggali informasi lewat internet dan itu sangat mudah dilakukan. Nah, kemudian practice flexibility itu mengimplementasikan kalian adik-adik di lapangan ya, tadi dari skill, terus behaviornya, kalian harus berubah, ya harus tetap mengeksplor hal-hal baru, tetap inovatif, ya berani mencoba hal baru. Misalnya kalian sukanya masak di pastry, mungkin bisa kalian masak di hot kitchen atau main course ya, dicoba. Nah, baik, tadi kita sudah mendengarkan dari perubahan-perubahan yang harus dilakukan sebagai agent of change dari pucuk pimpinan sampai dengan kalian adik-adik yang masih SMK, yang mau masuk kuliah, yang kuliah juga mau kerja menjadi seorang agent of change. Siap ya, semangat, tetap inovatif. Ya, thank you, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Agus. Baik, terima kasih Ibu Vanessa, paparan yang luar biasa dalam waktu yang juga luar biasa singkat. Jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Vanessa ya, bahwa memang perubahan itu menuntut kita juga harus beradaptasi terhadap perubahan tersebut supaya kita bisa survive ya. Di sini kita harus menjadi agent of change, di mana kita harus mempunyai fleksibilitas skill, kemudian behavior dan practice. Ya, luar biasa. Nah, pemateri berikutnya ini tidak kalah kerennya dengan Ibu Valentina Vanessa, yaitu Ibu Niwayan Marsha Satyarini, SST, Par, MM, luar biasa. Selamat sore Ibu. Sore, Mas Agus. Ibu Marsha ini biasa dipanggil dengan panggilan kesayangan Ibu Caca. Ya, Beliau adalah alumnus dari STP Trisakti, kemudian mengambil gelar magisternya dual degree dari STP dan Burapha University, Thailand. Selain pernah berpengalaman di industri perhotelan maupun event organizer, beliau sekarang menjadi dosen di Prodi Pariwisata Universitas Terbuka. Baik, Ibu, waktu dan tempat kami persilahkan. Bu Caca, silahkan. ya, terima kasih. Oke, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Caca. Panggilannya Caca, nama panjangnya Marsha. Sebelum saya mulai share screen ya. Di sini saya cuma pengen menjelaskan dengan santai aja, sore-sore nih kita mau buka puasa ya. Kalau misalnya ngomongin berat-berat kayaknya terlalu gimana gitu ya. Udah mulai saya mau menjelaskan materi sesantai mungkin. Jadi biar nggak bosan-bosan banget gitu ya, sambil ngabuburit gitu nunggu buka puasa. Oke, saya mau share screen dulu. Oke. Oke, sorry sebentar. Oke. Sore ini saya pengen menjelaskan soal shifting consumer behavior kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Saya panggil teman-teman aja ya, teman-teman semua gitu. Shifting consumer behavior itu apa sih gitu ya? Pergeseran perilaku konsumen. Sebenarnya apa sih gitu ya consumer behavior? Itu adalah topik pertama yang akan saya bahas sore ini. Yang kedua nanti adalah perilaku konsumen dalam dunia pariwisata dan hospitality, bagaimana pergeserannya dan apa impact-nya consumer behavior ini terhadap
hospitality business. Dalam hal ini sore ini kita akan membahas tentang hotel ya, bisnis hotel gitu. Dan nanti hubungannya tuh apa tentang consumer behavior ini, marketing dan recovery-nya. Mungkin nanti kalau marketing itu mungkin nanti ada dari Hotel Santika ya, ada assistant manager dari Markom dari Santika gitu. Oke. Apa sih consumer behavior itu? Aduh, bahasanya ribet banget nih kayaknya ya, gitu kan. Consumer behavior itu sebenarnya apa sih? Bahasa gampangnya itu adalah meneliti perilaku manusia, bagaimana mereka pada saat menginginkan suatu barang gitu. Apa sih gitu yang mereka inginkan? Nah, itu dipelajari. Bagaimana mempelajarinya? Sorry. Kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak ya? Lihat Ibu, Terlihat ya, Bu. kelihatan ya. Ya. Oke, bagaimana mereka mempelajari seseorang atau grup atau satu organisasi, bagaimana proses-prosesnya mereka akan membeli suatu barang atau ya membeli suatu barang gitu. Bagaimana mereka memilih, bagaimana mereka berhati-hati memilih, penggunaannya seperti apa buat mereka, pelayanannya seperti apa, experience yang akan mereka dapat seperti apa, apakah mereka nanti akan puas atau tidak gitu kan, dan bagaimana nanti di end-nya itu ada pengaruh ke dalam hidup mereka seperti apa gitu. Nah, di dalam pariwisata pun juga sama. Mempelajari kenapa sih mereka mau melakukan perjalanan gitu ya, melakukan pembelanjaan wisata, misalnya itu kayak perjalanan beli tiket plus segala macam gitu kan. Kenapa mereka mau beli tiket? Karena mereka mau pergi ke Lombok untuk liburan dan segala macam, karena mereka ingin melihat pantai. Nah, itu kan mereka punya suatu tujuan dan akhirnya mereka puas atau tidak puas dengan pilihan mereka. Dan itu sebenarnya itu namanya adalah perilaku konsumen seperti itu. Kalau diingetin juga nih kalau misalnya waktunya udah mau habis gitu ya, biar saya cepat juga. Oke. Next-nya adalah consumer behavior in tourism and hospitality industry itu teorinya seperti apa sih gitu ya. Cuman di sini saya tidak akan membahas lebih dalam karena pasti akan pusing sendiri teman-teman semua kalau sore dijejelin teori seperti ini gitu ya. Cuma saya pengen memberikan gambaran sedikit aja gitu. Consumer behavior itu bisa dilihat dari pre-visit, sebelum mereka melakukan kunjungan, dan bagaimana mereka sudah sampai tujuan, dan bagaimana impact-nya setelah mereka menyelesaikan perjalanan itu gitu. Nah, di sini Kohan itu dibagi sebagai 3 gitu ya. Ada influence. Apa sih influence, external influence-nya itu, dan apa inti konsepnya itu consumer behavior itu apa gitu, munculnya itu dari mana aja gitu, seperti itu. Dan sampai akhirnya keluarlah yang namanya travel behavior atau tourist behavior ini gitu. Oke. Nah, diagramnya pusing ya, kayak bulat-bulat gitu, banyak banget gitu kan. Nah, consumer behavior ini tuh sebenarnya muncul tuh dari mana sih gitu kalau dalam dunia pariwisata gitu kan. Konsepnya tuh kuncinya tuh dari mana gitu. Pasti mereka punya ekspektasi. Mereka itu pasti mau pergi ke satu tempat karena mereka punya ekspektasi. Punya sikap juga, attitude gitu ya. Sikapnya mereka seperti apa, karena mereka menginginkan seperti apa, persepsi mereka untuk pergi itu ke tempat tujuan itu seperti apa, apakah mereka nanti akan puas atau tidak, dan mereka nanti setelah pergi itu akan kembali lagi, akan memutuskan kembali lagi atau tidak. Dan otomatis itu karena trust and loyalty itu karena berpengaruh dari decision making pastinya. Terus nilai-nilai yang dia dapatkan dalam perjalanan tuh worth it atau enggak, motivasinya itu apa sih mereka pergi ke sana, dan personality mereka seperti apa gitu. Misalnya personality itu misalnya sukanya pergi ke pantai, sukanya pergi ke gunung gitu. Kalau sekarang anak muda teman-teman semua gitu ya, sukanya perginya ke Instagramable places gitu. Jadi semua sekarang hotel, restoran dan segala macam tuh berlomba-lomba untuk punya tema yang namanya Instagramable
tujuan Instagramable lah gitu. Dari hotel, restoran, atau sampai wisata alam pun gitu ya, dibuat seperti itu gitu. Nah, selain dari si orang ini sendiri, dari si konsumen ini sendiri, pasti itu ada pengaruhnya gitu kan dari luar. Apa sih? Teknologi. Karena apa teknologi? Kemudahan kita mencari informasi. Kalau misalnya ada satu tempat tujuan yang lagi ngetren, kita dengan cepat nge-scroll Instagram gitu ya, Facebook atau website-website lainnya gitu. Yang lagi ngetren tuh apa sih gitu. Nah, kita dengan cepat mendapatkan informasi itu karena teknologi. Dan habis itu adalah ethical consumption. Ethical untuk kita mengonsumsi itu seperti apa sih gitu kan, etiknya gitu. Bagaimana kita berperilaku pada saat kita berperilaku dari masyarakat itu sendiri, bagaimana kita bisa mendapatkan pengalaman itu gitu dari masyarakat, dari sifat dari sikap masyarakat sekitar kita juga. Dan generasi Y. Kenapa generasi Y? Teman-teman pada tahu nggak generasi Y itu generasi tahun berapa sih sebenarnya? 1980 sampai sekitar 94-95, if not mistaken ya, sekitar tahun-tahun itu. Itu adalah di mana umur-umur sekarang lagi punya karir, punya uang sendiri, udah punya kemampuan untuk memutuskan semua sendiri gitu ya. Dan generasi-generasi ini yang memutuskan si perilaku consumer behavior ini mau perginya ke arah mana gitu. Misalnya sebelum pandemi gitu lagi ngetren, misalnya ke wisata alam yang foto-fotonya di tebing-tebing curam gitu ya, segala macam. Itu sebenarnya itu dibentuk dari satu kelompok generasi yang beramai-ramai gitu kan, menge-share dan segala macam untuk mengarahkan si consumer behavior ini gitu. Dan generasi-generasi muda ini tuh sangat berpengaruh gitu bagi kita sebagai personal gitu ya, atau sebagai kita sebagai generasi-generasi yang lainnya gitu. Nah, terus consumer behavior ini bergeser nih sekarang gara-gara pandemi ya datang ya, negara api menyerang gitu kalau kita bilangnya sekarang gitu ya. Covid nih datang nih. Ya, terus gimana dong nih? Pasti kan keputusan kita sebagai konsumen itu pasti akan berubah total ya. Kalau tadi kan Ibu Vanessa mengatakan gitu ya, hotel turun pasti pendapatannya, terus bagaimana mereka harus survive gitu bisnisnya ya, karena ini salah satu komponen pentingnya adalah konsumen itu sendiri. Karena pada saat pandemi ini konsumen jarang dong ya pasti pergi ke hotel, karena kita sebelumnya nih ya before pandemic ini kita mau ngapain aja, mau apa aja, apa yang kita inginkan kita bisa dapatkan gitu selama kita mampu gitu kan. Tidak ada larangan yang namanya larangan untuk bepergian dan segala macam, restriction area, dan itu sangat berpengaruh sekali pada saat COVID datang gitu. Apa aja sih gitu ya pengaruhnya, pergeserannya gitu. Salah satunya adalah travel cancellation. Travel cancellation itu udah otomatis ya pada saat COVID itu datang pada Indonesia Februari dan akhir Maret itu kita ada PSBB dan pelarangan untuk keluar rumah, otomatis sampai akhirnya tahun sekarang ini otomatis itu pasti banyak banget yang namanya penerbangan yang di-cancel, hotel yang di-cancel. Assurance tuh kayak keamanan mereka juga pasti dipikirkan gitu kan, aman nggak pergi ke negara ini, ke negara itu gitu kan. Habis itu ditambah lagi, walaupun mau tetap traveling, mereka memilih untuk traveling dalam negeri aja gitu. Dalam negeri aja, jadi dari kota ke antar kota gitu. Oke. Sorry. Dari kota ke antar kota. Dan mereka pergi ke tempat yang menurut mereka belum mereka pernah kunjungin gitu. Jarang-jarang gitu kan ke sana, dan karena berharap tempat ini tidak banyak orangnya.
pasti dan keinginannya juga pasti berkurang ya kalau misalnya kita mau travel kayak misalnya aduh males banget deh pergi keluar kota karena mesti swab, mesti ini, mesti cek itu, nggak boleh ini, jadi kan otomatis kita juga keinginan untuk pergi kayaknya, lu ntar aja deh gitu ya. Dan kita juga pasti sekarang akan memikirkan namanya hygiene, kebersihan, privacy, kita nggak mau namanya kerumunan, dan lingkungannya bersih apa enggak. Dan tadi saya bilang sebelumnya, karena mereka maunya traveling domestik dan ke tempat-tempat yang menurut mereka enggak terlalu dikenal gitu ya, itu biasanya mereka perginya ke tempat-tempat yang punya udara bebas gitu, yang tidak tertutup, seperti itu, ke nature, back to nature bilangnya. Dan yang pastinya sebisa mungkin tidak ada kerumunan, karena mereka pasti nggak mau berdekatan. Dan dalam berdekatan itu maksudnya adalah sebisa mungkin semua dibantu oleh teknologi gitu, dan dimudahkan untuk dengan teknologi. Dan new form of consumption, healing tourism. Healing tourism itu apa sih? Kita pernah tahunya kan health and wellness ya. Kalau sekarang tuh healing itu adalah menyembuhkan jiwa dan raga kita. Karena menurut saya gitu ya, kalau misalnya pariwisata itu adalah untuk menyembuhkan jiwa dan raga kita untuk keluar dari hiruk-pikuk Jakarta, apalagi kita tinggal di Jakarta gitu ya. Kita pengen take rest gitu, kita pengen healing ourselves, dan dengan kita melarikan diri ke tempat lain gitu. Oke, ini tadi udah dijelasin juga sama Bu Vanessa gitu ya. Kalau misalnya ini sebelumnya international tourism tuh dalam 2020 tuh sedrop apa sih ini kan. Jadi kalau di Indonesia juga di sini bulan Februari BPS juga tadi dijelasin sama Bu Vanessa tuh juga ini drop parah nih kalau kita lihat ya. Dan UNWTO, World Tourism Organization, juga menyatakan 2020 tuh the worst year in tourism history gitu. Oke. Next, what happened into hotel business selama pandemi ini yang berhubungan juga dengan consumer behavior ini, 8 dari 10 itu ke kamar tuh kosong ya. Terus the worst year of hotel occupancy, okupansinya hotel tuh berkurang, the lowest ever. Terus the worst dan during Great Depression tahun 1933, berarti luar biasa banget ini. 70% hotel employees ini di layoff, dipecat. 1,6 juta hotel employees ini rata-rata gajinya dipotong. Mereka sekarang sekitar 20-60% gajinya untuk orang hotel. Dan dari gaji awalnya, dan otomatis 3,9 juta orang di dunia ini kehilangan pekerjaannya dari dunia perhotelan gitu. Oke, ini yang slide terakhir. Apa sih hubungannya gitu kan, consumer behavior, marketing, dan recovery ini? Sebenarnya semuanya itu harus dibangun dengan rasa percaya. Kita harus percaya, saling percaya. Kepercayaan harus diberikan gitu. Nah, kenapa gitu? Kenapa dan bagaimana? Ada dua cara, reimagine the customer experience sama enhancing operational agility. Apa sih reimagine? Cepat aja ya, sebentar. Oke, yang pasti yang pertama adalah kebersihan, stress free, dan physical distancing pastinya, mengengage customer secara aktif, dan menggeser customer behavior itu kita ke teknologi, reservasi dan segala macamnya secara teknologi sebisa mungkin untuk kita consumer dan hotelier ini contactless, karena kita juga harus memikirkan karyawan itu sendiri, dan kita harus mencari cara untuk membangun bisnis kita gitu, kayak arah bisnisnya mesti kemana sih gitu, yang mungkin dari hotelnya tadinya hotel bisnis jadi hotel family gitu ya, atau menawarkan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya out of the box, jadi mereka menarik
menarik konsumen gitu. Nah, untuk operasionalnya sendiri, bagaimana mereka bisa merangkul tenaga kerja ini dengan cekatan gitu, harus merangkul, dan mereka juga harus memikirkan keselamatan ke hotelier ini gitu. Dan yang pastinya yang terakhir operasionalnya harus semuanya mengarah ke teknologi, karena semua ini dilakukan adalah untuk kepercayaan si konsumer itu sendiri gitu. Karena udah shifting nih, udah bergeser, mereka juga otomatis juga harus bergeser cara pola pikirnya si hotel ini gitu. Jadi mereka harus lebih mengengage, lebih merangkul, dan lebih mengikuti arah si konsumen behavior ini gitu. Oke, paling itu aja. Semoga penjelasannya yang cepat ini dan santai ini bisa dipahami dengan teman-teman ya. Paling itu aja. Sekian dan terima kasih. Iya, terima kasih banyak Bu Caca, luar biasa sekali penjelasannya, santai tapi berbobot. Waduh, jadi kalau boleh saya simpulkan ya Bu ya, berarti para pihak-pihak pengelola hotel atau hoteliers ini juga harus mempertimbangkan customer atau consumer behavior-nya dalam menjalankan bisnisnya, khususnya di pasca pandemi ini ya Bu ya. Iya, betul. Jadi lebih fokus, bukan lebih fokus ya, lebih berat penggunaannya ke teknologi. Harus mengikuti arus, semuanya harus sejalan. Luar biasa. Terima kasih banyak Ibu Caca atas waktunya dan materinya. Rekan-rekan semua, Bapak Ibu, kita tiba di pembicara terakhir, narasumber terakhir. Di sini kami sampaikan bahwa Q&A akan dibuka setelah pembicara terakhir menyelesaikan materinya, paparannya. Pembicara terakhir adalah Ibu Prita Gero. Beliau adalah alumni Public Relations dari University of Canberra, Australia, dengan pengalaman luar biasa di bidang Public Relations dan Markom di berbagai industri. Saat ini beliau merupakan asisten Markom Manager di Santika Indonesia Hotels and Resort. Selamat sore Ibu Prita, atau saya boleh memanggil dengan panggilan Mbak Prita saja? Boleh, selamat sore. Mas Agus berarti ya? Iya. Biar sama ya. Selamat sore Mas Agus. Silakan waktu dan tempat kami persilakan Mbak Prita. Oke, terima kasih. Untuk share screen-nya dari sana atau? Dari sini Mbak, dari ada petugas operator dari sini. Akan kami bantu. Boleh tolong dibantu ya Mas Agus. Baik, terima kasih. Oke, selamat sore teman-teman semua. Aku ikutin Bu Caca sama Bu Nesa aja ya, jadi aku manggilnya juga teman-teman nih. Saya dengan Prita Gero, saya selaku asisten Markom Manager dari Santika Indonesia Hotels and Resorts. Dan saat ini saya membawahi 110 unit yang dimiliki oleh Santika Indonesia Hotels and Resorts. Itu terbagi atas 5 kelas, mulai dari bintang 2 itu di Amaris Hotel, bintang 3-nya kami punya 2 brand, ada Hotel Santika, dan yang paling terbaru adalah Kampi Hotel. Itu adalah hotel milenial kita, menjawab tadi yang Bu Caca infokan, kami harus selalu adapt dengan perubahan, jadi kami membuat brand baru yaitu Kampi Hotel sebagai Instagenic Hotel kami sebutnya. Lalu kami punya Hotel Santika Premier di bintang 4, lalu kami punya di Anvaya, itu hotel bintang 5 kami, dan kami juga punya butik villa under 2 brand, yaitu The Samaya dan The Kayana. Oke, di sini saya ingin memberikan pemaparan sedikit nih mengenai langkah-langkah yang Santika ambil. Kan tadi Bu Nesa sama Bu Caca udah cerita mengenai teorinya, teoretikalnya. Nah, ini saya ingin memaparkan sedikit apa sih yang langkah-langkah yang kita ambil during mega shifting moment ini. Karena di pandemik ini banyak sekali terjadi perubahan yang harus kami lakukan, banyak sekali penyesuaian yang harus kami lakukan. Nah, di sini saya mau kasih tahu sedikit, ini based on public relation dan marketing communication. Boleh di next, tolong, maaf. Thank you. Pertama kita definisikan dulu ya, karena kami di sini saya memaparkan dari segi Markom, itu
Markom itu apa sih sebenarnya gitu. Buat teman-teman yang pengen jadi Markom kayak tertarik pengen jadi PR hotel atau pengen jadi Markom hotel. Nah, itu Markom itu adalah segala pesan yang disampaikan dari perusahaan gitu. Jadi bagaimana sebuah perusahaan berkomunikasi dengan pasar. Nah, itu bentuknya bisa macam-macam. Ada dari iklan, ada dari pemasaran langsung, tim sales itu biasanya under marketing juga. Lalu ada branding itu ada banyak jenisnya ya. Ada entar teman-teman belajar yang mulai ambil spesifik itu ada below the line, above the line, ada sekarang between the line untuk online-nya. Lalu mereka juga ada kegiatan-kegiatan PR-ing, sponsorship, dan lain-lain. Nah, di sini pada momen mega shifting ini, peran Markom, terutama PR secara spesifik, itu benar-benar dibutuhkan. Jadi benar-benar teman-teman PR itu melakukan key role, peran yang penting dalam sebuah penyampaian ke masyarakat tentang apa sih perubahan yang kita lakukan di sini. Nah, jadi fungsi PR sendiri adalah sebagai pencipta image bagi sebuah perusahaan, institusi, atau lembaga. Jadi sini kami ingin membangun image yang positif nih dari sebuah perusahaan kepada customer-nya. Nah, melalui PR juga kita harus membangun sebuah kepercayaan bagaimana tamu-tamu itu akhirnya mau kembali lagi ke unit kita saat di tengah pandemik ini. Boleh di next? Thank you. Nah, tadi Bu Caca ada cerita ya, ada customer behavior, sebagai macam. Nah, karena COVID-19 ini, maka terjadilah yang namanya behavior shifting nih, teman-teman. Jadi ini udah nggak kayak dulu lagi. Customer tuh udah nggak kayak dulu lagi. Kalau dulu customer nyarinya yang harganya agak sedikit miring, tapi hotelnya nyaman, lalu dia juga nggak terlalu fleksibel, hotel-hotel tuh nggak terlalu fleksibel akan cancellation dan sebagainya macamnya. Nah, sekarang tapi ada behavior shifting. Jadi, kalau teman-teman tahu segitiga kebutuhan, itu kan paling atas tadinya aktualisasi diri ya. Nah, kebutuhan-kebutuhan di bawah tuh yang kayak kesehatan, makanan dan minuman tuh yang paling basic, lalu tempat tinggal, kesehatan, itu tadinya adanya paling bawah. Tapi sekarang ini, itu adalah yang terpenting gitu. Jadi yang di atas-atas tuh udah mulai ditinggalkan, kayak misalnya bukan ditinggalkan, belum menjadi fokus lah gitu. Jadi mereka lebih banyak menjaga kesehatannya masing-masing, olahraga, lalu pendekatan diri terhadap yang maha kuasa, spiritual ya. Spiritual itu menjadi lebih tinggi semenjak COVID-19 ini. Lalu rasa empati itu tumbuh dengan pesat sekarang ini, bagaimana orang mulai menunjukkan rasa empati kepada sesamanya, karena memang banyak banget yang berdampak di sini, terutama dari segi ekonomi ya, karena COVID-19 ini. Nah, jadi rasa empati itu benar-benar tumbuh di during pandemic ini. Lalu virtual itu menjadi sesuatu yang esensial. Yang kayak kita lakukan sekarang belajar atau seminar semuanya diganti ke virtual. Nah, ini juga yang harus kita mulai pikirkan dari segi marketing, apa aja sih yang bisa kita lakuin selama pandemik ini, terutama dari segi virtualnya. Oke, boleh next. Oke. Nah, di sini Santika Indonesia Hotels and Resorts itu mulai memikirkan, oke, ini pas pandemik ngehit, pertama kali Bapak Presiden Jokowi mengatakan bahwa kita semua harus mulai bekerja dari rumah, belajar dari rumah, beribadah dari rumah. Nah, ini kami udah mulai ketar-ketir, karena perusahaan kami ini termasuk salah satu perusahaan yang benar-benar taat peraturan pemerintah. Jadi kalau misalnya pemerintah ngomong apa, tuh kita pasti ngikutin. Nah, nggak lama itu diinformasikan bahwa hotel, lalu mall, tempat-tempat keramaian itu harus ditutup. Maka di sini kami harus mikirin nih apa yang kami harus lakukan. Nah, ini ada 5 langkah yang kami harus lakukan. Yang pertama adalah mendefinisikan masalah, itu pemetaan opsi ya, mulai dari yang paling possible buat dilakukan sampai kayak, oh ini kayaknya udah nggak mungkin dilakukan. Lalu pemetaan tugas secara internal, atur ulang strategi juga, storytelling-kan situasi itu memberitahukan kepada publik apa sih yang terjadi sekarang ini, apa sih langkah yang kita ambil, dan kalau misalnya tamu-tamu mau kembali ke hotel kami, itu kayak apa yang kita kasih ke mereka gitu. Dan yang kelima adalah kolaborasi, itu yang harus wajib dilakukan saat ini. Boleh next? Thank you. Oke, pertama itu adalah mendefinisikan masalah.
Jadi kalau teman-teman nanti akan masuk ke, kalau teman-teman yang SMA atau SMK akan masuk ke ilmu komunikasi, ini ada namanya FUKA. FUKA ini sebenarnya dipakai oleh angkatan bersenjata. FUKA ini sebenarnya adalah istilah yang dipakai untuk angkatan bersenjata saat mereka melakukan perang zaman dulu gitu. Nah, tapi sekarang ini istilah FUKA ini keluar ketika memang masalah sudah sangat rumit. Baru strategi FUKA ini dipakai. Itu FUKA itu dari volatility atau volatilitas itu adalah naik turunnya market demand. Jadi bisa yang tadi kurvanya naik ke atas banget, terus tiba-tiba turun ke bawah, nanti naik lagi sedikit turun ke bawah, itu namanya volatilitas. Jadi itu yang harus kita pelajari. Lalu juga ada uncertainty itu adalah ketidakjelasan ya. Jadi kita mendefinisikan ini kapan ya kira-kira berhasil, kapan kira-kira berhenti, kapan kira-kira orang-orang ini bisa kerja seperti biasa lagi, berlibur seperti biasa lagi, itu kapan. Nah, ini dibuat waktu masa pandemik tahun lalu ya. Jadi di situ kami masih berpikir bahwa Q3, Q4 tuh udah mulai aman gitu. Ternyata belum terlalu aman, jadi memang kami harus ganti lagi. Jadi ini sifatnya dinamis ya. Kita harus ngikutin apa yang terjadi. Lalu complexity itu seberapa kompleks masalah ini perusahaan kami terdampak dalam masalah ini tuh seberapa kompleks. Dan ambiguity-nya ini saat ini kita nyari-nyari referensi biasanya ya, apa yang dilakukan, apa segala macam. Tapi di sini nih belum ada yang pernah belajar nih. Jadi di era pandemik ini nggak ada yang pernah melaluinya sebelumnya. Jadi kita benar-benar sama-sama harus belajar, sama-sama harus mikirin mikirin gimana kita bisa mengambil sebuah keputusan yang masuk akal di situasi yang sangat ambigu ini. Gitu. Oke, next. Oke, nah pertama pemetaan tugas internal. Ini pengaturan PIC untuk masing-masing masalah. Itu dimulai dari section yang paling berdampak secara parah, secara eksternal, kemudian yang paling terdampak secara internal. Jadi kami harus bikin dulu yang eksternal ini seperti stakeholders ya, investor di hotel-hotel kami, karena kami ini banyak mempunyai owner di unit hotel kami. Jadi itu mereka sebagai investor harus diberikan penjelasan dan juga ada pemecahan masalah yang harus dilakukan bersama-sama. Lalu juga kepada tamu-tamu apa yang harus kita informasikan kepada mereka, supplier, itu banyak banget ya untuk eksternalnya. Dan yang internal ini adalah karyawan. Jadi memang saat pemerintah bilang hotel kami harus ditutup, itu hotel kami akan ditutup sementara. Waktu itu kami nutup hotelnya secara full itu dari April sampai Juni. Dari 100 waktu itu masih 114 karena memang kami harus kehilangan beberapa unit karena terdampak ya dari ownernya sendiri. Jadi dari 114 itu hanya 25 yang buka. Itu juga karena ada permintaan dari perusahaan-perusahaan sekitarannya yang tidak memperbolehkan karyawannya untuk mudik. Jadi semuanya ditaruh di hotel. Lalu kami mengatur pola komunikasi satu pintu ketika harus menginformasikan kepada eksternal. Begitu juga dengan internal. Jadi komunikasi satu pintu ini adalah kami langsung ngomong ke semua unit kita bahwa PIC-nya ini ya, PIC kekaryawanan sama ini, PIC dengan finance sama si B, lalu untuk pemberitahuan kepada publik dengan si C, seperti itu. Dan kami mengatur hanya boleh satu orang yang bicara kepada publik. Jadi semua PR di unit-unit kami itu di-stop, tidak boleh, bukan di-stop kerjaannya ya, tapi di-stop untuk tidak boleh mengkomunikasikan terkait situasi saat ini kepada rekan-rekan media atau kepada rekan-rekan di luar. Jadi mereka nggak boleh ngomongin soal akupensi, nggak boleh ngomongin soal apa yang kami lakukan sebagai sebuah korporasi. Jadi itu benar-benar hanya boleh satu orang. Dan di sini yang boleh berbicara ke publik adalah saya. Lalu untuk stakeholder-nya itu ada GM saya yang boleh berbicara kepada stakeholder. Jadi kami benar-benar mengatur pola komunikasi satu pintu itu untuk apa? Agar tidak terjadinya kesimpang siuran berita. Gitu. Dan pola komunikasi satu pintu yang kami lakukan ini membawa kami meraih penghargaan juga kemarin dari Kementerian Tenaga Kerja itu sebagai sebagai perusahaan
yang mampu bertahan melewati pandemik dan melakukan berbagai macam penyesuaian untuk tetap bertahan. Jadi itu sesuatu yang benar-benar manjur ya strateginya di era pandemik ini. Oke, boleh next. Boleh tolong di next, sorry. Oke. Lalu untuk atur ulang strategi, ini kita harus atur ulang SWOT ya. SWOT itu strength, weakness, opportunity, and threat. Tapi saat ini strength and weakness itu udah nggak perlu kita perhitungkan karena itu udah nggak ngaruh gitu. Di sini kita harus lebih fokus kepada threat dan opportunities-nya. Jadi opportunities apa yang bisa kita lakukan nih sekarang ini gitu. Lalu untuk menyesuaikan media apa yang dapat diakses oleh customer dan mencapai penyampaian message untuk yang tepat sasaran. Jadi kita harus ganti semua medianya. Yang tadinya kita above the line, masang billboard, mungkin TV-tron, tapi saat itu kan orang nggak ada yang di jalan ya, semuanya di rumah. Terus kalau misalnya kita biasanya Santika juga masang kabin di kabin pesawat itu ada iklan, itu juga nggak ada gunanya karena nggak ada yang terbang. Jadi kita harus benar-benar atur ulang dan menyesuaikan lagi mana sih yang sebenarnya bisa nyampe ke masyarakat gitu. Oke, boleh next. Nah ini aku nggak usah jelasin secara jelas ya. Ini salah satu contoh dari SWOT analisisnya Santika Indonesia saat itu. Boleh diperhatiin sedikit, nanti kalau ada yang pertanyaan, silakan. Oke, boleh next, Mas. Oke, ini opportunities yang bisa kita lihat waktu itu adalah di Twitter, itu ada polling hashtag what you gonna do after the pandemic is over. Dan traveling itu adalah posisi yang paling teratas. Nah, tadi seperti yang Bu Vanessa sama Bu Caca udah informasikan, memang kami berdampak sekali ya dari segi pariwisata, dan pariwisata ini adalah yang paling pertama berdampak dan yang paling lama pulih karena kita baru bisa bangkit lagi saat semua itu udah dicabut, kayak larangan untuk berpergian dicabut, lalu orang-orang sudah boleh mulai kemana-mana, itu udah nggak ada restriction yang membatasi pergerakan masyarakat, baru kami bisa pulih total. Dan pariwisata itu adalah high touch ya, kita ngomongnya kalau kata Pak Arief Yahya itu mantan Menteri Pariwisata, kami adalah high touch service. Jadi memang manusia ke manusia, which is interaksi yang sangat amat dekat. Nah, sedangkan pandemik ini kan kami harus mengurangi interaksi nih. Jadi opportunities yang bisa kami cari ya salah satunya adalah waktu itu yang lagi ramai adalah jualan voucher prepaid. Kita boleh di next, Mas. Oke, nah ini adalah yang kami lakukan. Waktu itu kami punya event namanya Santika Online Travel Fair. Itu kami mengadakannya dari Santika Online Travel Fair 1, 2, dan 3. Di situ kami menjual voucher prepaid itu dengan harga yang sangat bottom, itu dengan masa berlaku 1 tahun. Jadi bisa dipakai sampai tahun ini. Dan ternyata memang peminatnya tuh banyak banget, teman-teman. Dari strategi ini kita bisa ngasilin cash flow itu sampai 2,5 M lebih. Yang pertama itu sekitaran 1 M-an, yang kedua itu hampir 2 M, lalu yang ketiganya itu hampir 1 M juga. Jadi kami bisa dapetin uang cash flow 2,5 M itu dari jualan voucher prepaid aja gitu. Jadi itu benar-benar sesuatu yang bisa kita lakukan waktu itu karena kita melihat orang nih udah kepengenan banget liburan dan ngelihat kita bikin gimmick berlaku sampai 1 tahun, itu ternyata menarik banget buat mereka karena emang udah banyak banget yang pengen liburan gitu. Lalu kami juga melakukan pendekatan kepada tamu-tamu kami melalui Instagram ya, karena kami pengen mereka tetap tahu kalau kami tuh masih eksis gitu. Hotel kami masih tutup nggak masalah, yang penting kami tetap eksis menyapa mereka. Lalu kami melakukan polling. Nah itu setiap polling itu kami kami DM-in satu-satu yang nge-polling. Jadi setiap kali yang jawab yes atau no, itu kami DM-in satu-satu, kami tanya kenapa gitu. Kira-kira. Oke, next. Oke, ini storytelling. Ini nanti ada video. Boleh diputar Pak yang Amaris saja, tolong.
Oke, Maris nih, tapi aman nggak ya? Nggak usah galau, di fase new normal ini, Amaris Hotel sudah menerapkan standar keamanan untuk mencegah COVID-19 loh. Di sini, staf kami selalu menjaga kesehatan dan kebersihannya sebelum melayani kamu. Begitu kamu sampai di sini, kami akan memeriksa suhu badan, menyemprotkan alas kaki dengan disinfektan, dan memakai hand sanitizer sebelum masuk ke hotel kami. Pada saat di counter check-in, kamu nggak usah khawatir, karena kami menyediakan hand sanitizer sebelum kamu memulai transaksi. Dan jangan lupa selalu jaga jarak ketika mengantri dan pada saat di dalam lift. Kami mempersiapkan kamar tetap bersih dan steril agar kamu tetap aman dan juga nyaman. Kamu bisa menikmati sarapan di @express. Semua buffet dilengkapi dengan sneeze guard agar makananmu tetap bersih dan steril. Terima kasih, Mas. Sekarang kamu nggak perlu khawatir lagi untuk pergi dan menginap di Amaris Hotel. Pilih aman dan nyaman, ya Amaris lah. nah itu contoh storytelling yang kami lakukan. Thank you Pak Agus. Itu video dari Amaris Hotel karena ini sesuai marketnya sama teman-teman ya. Jadi itu yang kita lakukan adalah kami menceritakan apa sih yang kami lakukan untuk pencegahan virus COVID-19 ini masuk ke hotel kita. Dan semua yang kami lakukan itu sesuai dengan video yang kami tayangkan tadi. Kami melakukan pengecekan suhu tubuh, terus alas kakinya juga disemprot biar virus-virus dan kuman-kuman mati seperti itu. Jadi kami mau menawarkan solusi yang menenangkan, bukan cuma buat kami sebagai karyawan hotel, tapi buat teman-teman yang datang juga. Lalu sekarang ini juga negosiasi sebagai mediator itu penting banget ya. Jadi buat teman-teman yang nanti mau masuk ke komunikasi, kalau misalnya ada seminar-seminar, webinar-webinar soal negosiasi dan mediator, itu diikutin, itu penting banget. Dan semua itu harus dilakukan dengan amount yang pas, waktu yang pas, juga konten yang pas. Seperti itu. Oke, next. Sorry, Mas. Nah, ini udah terakhir nih. Boleh next. Oke, yang terakhir adalah kolaborasi. Kolaborasi ini penting banget karena kalau kalian mau lari yang kenceng di masa pandemik ini, kita harus kolaborasi. Ini salah satunya yang saya lakukan dengan JIHS ini. Itu kita harus lihat lagi nih database klien yang mungkin kita udah nggak pernah kontak, lalu kita juga harus meng-approach dengan menawarkan solusi yang memberikan informasi, dan kita harus menjadi yang pertama gitu. Jadi kita harus cepat. Karena teman-teman media kalau udah dapat berita yang sama terus-menerus, mereka udah males. Nah, jadi kemarin itu kami benar-benar act cepat banget tentang apa yang harus kami lakukan sebagai penyesuaian. Nah, di sini kami bisa kerjasama sama banyak banget media. Itu kita melakukan live Instagram, lalu kita melakukan interview di hotel, di radio, lalu kami juga ada interview dengan Kompas TV. Jadi karena kami yang pertama, jadi beritanya tuh masih fresh gitu, masih enak buat diomongin. Nah, itulah yang bikin kami bisa bertahan. Akhirnya tamu-tamu taunya, oh ya Santika cepet ya beradaptasi ya, oke ya gitu. Akhirnya mereka masuk lagi ke tempat kami, dan puji Tuhannya sekarang ini okupansi udah hampir 42-43% gitu ya, sebelum larangan mudik. Kalau sekarang masih belum diinformasikan lagi, terutama untuk Jabodetabek, tapi kami juga positive thinking bahwa semuanya akan membaik sih. Itu sih kira-kira Pak Agus. Untuk di bawah-bawahnya itu cuma poster-poster kolaborasi yang kita lakukan sampai selama 1 tahun terakhir ini, dan itu semua biayanya Rp0. Jadi benar-benar teman-teman harus pintar-pintar negosiasi. Itu sih kira-kira Pak Agus pemaparan dari Santika Indonesia. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Baik, terima kasih atas paparan yang luar biasa Mbak Prita. Jadi memang luar biasa ya upayanya Santika dalam beradaptasi melewati pandemi ini. Dari saya lihat tadi sampai belajar ilmu dari militer ya, FUKA, kemudian pemetaan internal, tugas internal, storytelling, jadi menyampaikan kondisinya, apa yang mereka sudah lakukan demi kenyamanan guest, ruangan tamu, hingga kolaborasi. Luar biasa nih.
Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab atau Q&A, Bapak Ibu, rekan-rekan semua silahkan mengisi daftar hadir yang sudah dibagikan di chat. Harap mengisi daftar hadir yang telah dibagikan oleh panitia supaya kami dapat mengirimkan e-certificate kepada para peserta Bapak Ibu sekalian. Sudah di-share di chat ya Bapak Ibu, silahkan. Ya, sekarang kita masuk ke sesi question and answer, Q&A. Jadi pertanyaannya silahkan diajukan melalui fitur chat. Bapak Ibu, rekan-rekan semua bisa menanyakan dengan format nama, underscore institusi, underscore pertanyaan. Atau kalau mau lebih lengkap lagi, ditujukan kepada siapa. Silahkan Bapak Ibu. Jadi kalau saya bisa simpulkan ya dari paparan Ibu Vanessa, Ibu Caca, dan Ibu Prita tadi, sebenarnya inti dari strategi hoteliers itu adalah change ya, berubah dan beradaptasi dengan kondisi. Jadi perubahan di sini dari internal dengan memperhatikan faktor-faktor eksternal, dari internal karyawan sendiri, dari internal corporate sendiri, tapi juga seperti Ibu Caca sampaikan tadi juga harus mempertimbangkan faktor-faktor eksternal seperti teknologi, generations, kemudian ethical consumption. Mari Bapak Ibu, apakah ada yang ditanyakan untuk sesi sore ini? Atau kalau tidak malu menuliskan di chat, bisa japri saya atau langsung japri para narasumber apabila sudah memiliki nomornya. Gimana Bapak Ibu? Kalau dari Nah, ini saya boleh nggak? Saya bukan dari boleh. saya. Silahkan Bu Caca, Dari silahkan titipan Bu. dari mahasiswa, kemarin mahasiswa sempat berdiskusi sama saya gitu ya. Cuman kan saya butuh insight gitu ya dari orang yang terjun langsung di dunia perhotelan gitu. Bisa dibantu Bu Prita gitu ya. Kemarin tuh mahasiswa dia ada di Lombok. Mahasiswa itu dia ada di Lombok ya, di belahan Indonesia mana-mana. Ini mahasiswa saya di Lombok. Di Lombok itu kan salah satu yang juga berdampak besar ya pada saat COVID sekarang gitu ya, resort, hotel dan segala macam. Dan dia itu berteriak seperti ini gitu. Harus apa lagi yang kami lakukan sebagai hotelier gitu? Vaksin sudah, CHSE sertifikasi sudah, gitu ya. Mengikuti peraturan protokol kesehatan, peraturan pemerintah sudah semua. Cuman kenapa tetap pergerakan si konsumen ini tuh tetap dibatasin gitu. Apakah menurut Mbak Prita ya tadi ya? Itu gimana? Mbak Caca. Si hotelier ini dengan kebijakan pemerintah gitu. Sebenarnya ada ini nggak sih, ada clash kah atau ada apakah, atau menyayangkan sekali dengan peraturan pemerintah membuat mereka merasa kayak kok drop banget nih, kok pemerintah nggak mendukung atas di lapangan itu sebenarnya seperti apa sih gitu. Saya pengen tahu aja gitu kan, kenapa mahasiswa berpikir gitu ya, yang di resort yang di Lombok, yang di mana itu kita mesti ngapain lagi, semua kita udah jalan dengan peraturan pemerintah sendiri juga yang menghantam hotel recovery ini gitu. Mungkin bisa dijelasin nggak ya dari Mbak Prita gitu. Gimana? Siap, makasih Mbak Caca.
Memang Lombok ya, kalau ke Lombok tuh kita suka ngejokin Bu, bercandain kan NTB ya, nasib tergantung Bali. Jadi kalau Balinya nggak recover, Lombok tuh pasti kena juga gitu. Dan sekarang kan juga Bali makin sulit ya, yang katanya kita harus antigen 1 kali 24 jam lah, belum pulang dari sana harus 2 kali 24 jam. Kemarin saya balik dari Bali, Mbak Caca, ada ini event dengan Kementerian Pendidikan, dan itu bener-bener sepi, sesepi-sepinya, wah sepi banget deh gitu. Jadi saya pun syok gitu kayak, oh emang separah ini ya. Jadi karena kayak mereka tuh suka ngomong, iya Mbak, kita tuh suffer banget di sini gini. Saya pikir emang sesepi apa sih gitu. Ternyata memang sepi banget gitu ya Mbak Caca. Dan peraturan pemerintah yang serba gonta-ganti, kayak yang tadi saya bilang tuh yang VUCA itu yang semua serba uncertain, serba nggak pasti. Tapi memang di sini kami menyadari bahwa untuk cepat kembali pulih, cepat pulihnya ekonomi dan cepat pulihnya kami bergerak seperti biasa, itu memang kita harus satu suara Mbak Caca. Jadi ya pemerintah ganti-ganti itu, tapi emang niatannya sebenarnya buat kebaikan kita semua gitu. Makanya dia nutup lagi nggak boleh mudik, terus sekarang yang dari Bogor ke Jakarta harus pakai surat dinas lah, apalah gitu ya. Ini ada lagi baru keluar gitu kan. Itu poinnya cuma satu, yaitu biar kita semua cepat sehat, cepat balik seperti biasa gitu. Jadi kalau kami dari Santika, kami memang berkomitmen dari awal. Oke, sebenarnya pemerintah ngomong apa, kita harus ngikutin, karena semakin cepat kita ngikut satu langkah, itu semakin cepat kita balik gitu. Ya untuk mental karyawan yang bisa saya ceritakan ya, itu pasti kena, terutama waktu hotel kami tutup, benar-benar tutup. Terus apalagi sekarang juga di Bali dan Lombok. Lombok sih Santika nggak seberapa parah ya Mbak Caca. Sekarang udah banyak pergerakan, tapi lokalan semua. Emang kementerian-kementerian dan juga orang masih akad gitu ya. Ada yang Sweet 17 juga. Waktu itu saya lihat di Instagramnya Hotel Santika Lombok. Jadi kita cuma kayak ya udah nggak masalah mau kamarnya 7%, 6%, karena memang sekarang segitu parahnya. Hari ini bisa 70% gitu, besoknya bisa langsung 2%, terus besoknya lagi 15%, segitu parahnya gitu. Jadi kita cuma mikirin kayak nggak apa-apa lah, yang penting kita masih punya kerjaan, masih digaji gitu ya. Karena memang sekarang ini untuk Bali dan NTB itu jam kerjanya tuh juga sedikit sekali, tapi yang kita bisa kedepankan ya udah yang penting kita masih ada pemasukan gitu, walaupun nggak seberapa seperti masa-masa, tapi itu disyukuri. Mungkin inilah peran HR ya, tadi Mbak Nesa juga udah memaparkan ya bagaimana sifat seorang leader itu bisa membangunkan semangat karyawannya buat tetap memberikan yang terbaik. Itu sih Mbak Caca yang ya bisa Santika informasikan, itu yang kami lakukan sampai saat dan detik ini, seperti itu. Satu suara ya, satu langkah, pokoknya mau Betul. gimana kan bersama. Tadi benar sih kata Mbak Prita, itu di Bali kemarin saya juga sempat ke sana. Itu salah satu efek dari pandemi adalah lingkungan ya. Lingkungan itu jadi bersih banget, yang namanya Bali, pantainya itu benar-benar nggak ada sampah. Saya juga sampai kaget, betul. Gitu ya gitu. Salah satu dampak itu adalah lingkungan sih, lingkungan juga. Betul, langit cerah banget ya Mbak Caca ya. Ya luar biasa sih Bali kemarin. Nah, Thank ini you Mbak Caca, semoga menjawab. Ada pertanyaan ini dari Bapak Stefanus. Ini pertanyaannya sepertinya lebih kepada Mbak Prita nih. Okay. Dari strategi bisnis, bagaimana perhitungannya menjadikan hotel sebagai karantina atau isoman? Apakah tidak berdampak buruk terhadap reputasi hotel di kemudian hari? Atau sebaliknya? Gimana tuh Mbak? Oke, thank you. Ini aku manggilnya Mas saja deh ya, biar seumuran nih. Mas Stefanus, thank you ya untuk pertanyaannya. Nah, ini setiap kali saya live Instagram atau apa ini pasti ada pertanyaan ini. Hotel Santika sebagai karantina atau isoman? Jadi Pak Stefanus, kami adalah mungkin salah satu ya grup hotel chain yang tidak
tidak menjadikan hotel kami sebagai tempat karantina atau isoman. Tidak ada dari Santika itu yang menjadi tempat karantina atau isoman. Kami hanya ada satu hotel, dari 110 hanya ada satu unit yang dijadikan tempat isoman. Itu ada di Amaris Hotel Pancoran, tapi itu hotel kami tutup. Benar-benar tutup, nggak boleh nerima tamu yang sehat. Gitu. Jadi memang khusus isolasi mandiri saja saat itu. Nah, sekarang hotelnya sudah buka kembali normal. Nah, setelah pasien terakhir itu keluar dari Amaris Hotel itu hotel kami tutup 14 hari lagi, Pak Stefanus. Itu 14 hari lagi kami tutup, kami buka-bukain semua, kami disinfektan semua ya, biar kena matahari juga, kami jemur-jemurin semua. Itu untuk menghilangkan virus. Karena kan kalau di bantal atau di lantai itu cuma tahan 6 sampai 8 jam ya katanya kalau virus tuh. Tapi karena kami sudah semprot-semprotkan semua, juga kami menggunakan teknologi hidrovakum itu untuk sterilkan kamarnya. Jadi kami yakin dan percaya juga sekarang semua virusnya sudah hilang. Lalu reputasi. Ini sebenarnya nih kayak pisau bermata dua nih Pak Stefanus. Di satu sisi kami kayak kok kalian nggak ikutan bantuin pemerintah, kan sekarang pasiennya lagi banyak banget nih gitu. Semua hotel udah jadiin isolasi mandiri. Kenapa Santika nggak ikutan kayak gitu? Nah, balik lagi di sini kami cuma ngomongnya adalah yang butuh hotel juga orang sehat ada. Jadi kami nggak mungkin mencampurkan antara yang sehat sama yang sakit seperti itu ya. Tapi kami tetap juga mau berpartisipasi membantu pemerintah. Makanya kami hanya appointed satu hotel saja. Lalu untuk nakes gimana? Tenaga medis. Ada tenaga medis yang nginep di tempat kami, beberapa hotel, dan beberapa hotel itu ditutup juga khusus hanya untuk tenaga medis saja. Gitu. Jadi kami benar-benar nggak mau mencampur adukan yang sehat dengan yang berkontak langsung dengan pasien COVID-19 itu. Itu reputasi yang kami jaga juga dari awal pertama kali buka. Lalu ada hotel kami juga itu yang memang khusus buat salah satu perusahaan, karena mereka karyawannya tidak boleh pulang, itu benar-benar dibuka buat perusahaan itu aja. Dan mereka nggak ada yang terdampak. Dan juga hotel kami yang menjadi tempat isolasi mandiri juga untuk nakes itu karyawannya dilakukan PCR setiap 3 hari sekali. Itu sampai meler-meler tuh Mas Agus itu sampai pada curhat, ya ampun Mbak, kerjaan kita tuh dicolokin terus. Ya apa-apa, kamu milih hotel penuh atau nggak dicolokin hotel nggak penuh gitu kan. Akhirnya mereka milih okupansi 100%, kalau gitu dicolokin per 3 hari. Itu sih Pisau Mas bermata Stefan. dua ya Mbak ya. Iya, jadi kita agak bingung nih. Ini kita benar-benar mikirin sedalam mungkin. Ini gimana nih, nggak dukung pemerintah. Nanti dibilang kita kok nggak ada kontribusinya buat negara, tapi nanti kalau misalnya kita mendukung, nanti gimana tamu? Karena kan bisnis tetap berjalan ya. Tamu nanti kalau merasa nggak nyaman datang ke tempat kita juga nggak enak gitu. Kira kami memilih appointed beberapa hotel saja. Gitu sih Mas Agus. Semoga menjawab ya Mas Stefanus. Seperti ya saya tambahkan seperti yang disampaikan oleh Bu Vanessa di awal tadi ya, itulah peran GM ya, seperti juga Mbak Prita sampaikan tadi, ceritakan ke Mbak Caca, disitulah peran GM untuk memberi motivasi. Jadi satu suara kita mendukung pemerintah, tapi kita juga mendukung hotel kita. Ya. Betul sekali, emang butuh strategi sih Mas, emang nggak boleh gerabak gerubuk jadinya. Iya betul. Nah ini juga ada pertanyaan dari Bapak Syabri, ini untuk Mbak Prita lagi nih, waduh ini paling laku nih. Mohon maaf ya Ibu Vanessa, Mbak Caca ya. Ini Ibu Prita yang terhormat, apakah ada pengurangan karyawan di Santika? Wah ini mulai nanya ke dapur nih Bu. Mbak, Ibu Prita yang terhormat, apakah ada pengurangan karyawan di Santika? Dan upaya-upaya apa yang telah dilakukan untuk mempertahankan karyawan di Santika Indonesia? Demikian pertanyaannya Mbak. Dari Pak Syabri. Oh ini Bapak lagi ya? Bapak lagi. Tadi yang Mas Stefanus bilang terima kasih, David, sama-sama Mas. Oke, yang Pak Syabri terkait pengurangan karyawan di Santika. Jadi kami Pak di sini tidak melakukan pengurangan karyawan. Ini termasuk amazing sih, karena kami mendapatkan
award dari Kementerian Tenaga Kerja, salah satunya adalah sangat amat minim PHK. Jadi yang kami lakukan adalah karyawan yang memang kontraknya sudah habis, itu tidak bisa kami perpanjang terlebih dahulu. Gitu. Jadi kami harus rumahkan karena kami tidak bisa perpanjang. Lalu untuk karyawan yang kontraknya masih berlangsung, jadi yang paling untung tuh yang waktu itu kontraknya baru diperpanjang bulan Februari, bulan Maret, itu beruntung banget. Karena mereka lewatlah dari masa ini ya, appraisal ini. Jadi lalu untuk pada saat hotel kita tutup, itu memang kami rumahkan dulu. Seperti itu. Jadinya mau nggak mau memang harus ada yang dikorbankan sedikit karena kami tidak ada pemasukan. Ini bayangin aja keran air ditutup, benar-benar ditutup gitu. Jadi kita nggak punya pemasukan sama sekali. Jadi di sini juga kami balik lagi tadi ke yang Mbak Nesa udah sampaikan, benar-benar peran seorang pemimpin ya itu untuk memberitahukan kepada timnya bahwa inilah sacrificing yang harus kita buat seperti itu. Dan ini benar-benar menyeluruh, bukan cuma di karyawan yang level bawah aja, tapi yang level atas semua juga terdampak juga untuk pemasukan kami cut dulu sekian persen. Dan yang kami lakukan untuk mempertahankan yaitu, jadi memang ada beberapa yang harus dikorbankan, yaitu yang kontrak-kontraknya habis untuk mempertahankan yang masih ada. Dan untuk semuanya bisa tetap menghasilkan, ya kami harus bagi shift-nya, Pak. Jadi saat ini untuk beberapa hotel sudah bagus, sudah 100% karyawannya. Ini amazing juga, ternyata memang demand di beberapa kota itu banyak sekali. Udah ada beberapa hotel yang benar-benar 100% karyawannya. Tapi tetap kamar tetap kami buka 50% ya Pak, karena kan nggak boleh dari pemerintah. Lalu untuk yang lain yang masih struggling untuk mencapai GOP ya kalau di hotel ya, GOP gross of operational profit itu kami lakukan shift-shiftan. Jadi satu karyawan itu 1 bulannya bekerja selama 15 hari, sebanyak 15 hari. Gitu. Kecuali kalau memang ada keperluan lain itu bisa dikondisikan, misalnya wedding udah mulai ada atau ruang meeting sudah mulai penuh itu bisa dikondisikan. Tapi semua pukul rata kecuali GM ya. GM, EAM sama satu lagi GM, EAM sama accounting. Accounting itu mereka lebih, kalau GM full, EAM juga full, accounting itu lebih dari 15 hari, mungkin sekitar 20, tapi dia lebih sedikit. Gitu sih Pak Syabri ya. Ya, Pak Syabri. Ya, Pak Syabri yang kami lakukan di Santika. Jadi tapi tetap minim sekali yang namanya PHK tuh minim sekali di tempat kita. Seperti itu sih Pak Syabri. Semoga menjawab. Apakah ada untuk Q&A saya buka satu pertanyaan terakhir. Bapak Ibu, apakah ada lagi yang mau bertanya? Halo Mas Agus. Yes, dengan siapa? Mohon maaf. Ini Selfie. Oh ya, Mbak Selfie. Nggak usah on video ya. Mau tanya ke Ibu Prita. Wah, Ibu Prita lagi. Silakan, Mbak. Luar biasa. Karena terkait hotel. Jadi nanya ke Bu Prita. Bu Prita mau tanya, kalau misalnya gini, kamu sudah membooking di hotel, tapi bookingnya itu sebelum pandemi COVID. Dia booking untuk tanggal yang pada saat itu ketepatan itu adalah sudah mulai adanya pandemi COVID. Dia sudah melakukan juga misalnya pembayaran. Kira-kira kebijakan hotel tuh seperti apa sih, Bu? Oh, ini seru nih. Mbak siapa tadi? Maaf, Mbak Selfie ya? Selfie, iya. Oke, ini Mbak soalnya Selfie. Aku praktisi, Mas Agus. Jadi kayaknya banyak yang ditanyain gitu. Ini pertanyaan menarik banget. Nah, ini hebatnya kita kembalikan 100%, Mbak Selfie. Jadi saat pandemik itu menyerang, lalu pada nanya-nanya, ini gimana ya, saya udah DP gitu-gitu, itu kami kembalikan 100%. Untuk uangnya, lalu untuk cancel. Kalau misalnya mereka kayak, yaudah deh Mbak, kita undur dulu ya uangnya. Tapi kami tetap menyarankan buat diundur ya Mbak. Kami nggak langsung semerta-merta kayak, oh ya Bu, kami kembalikan gitu. Itu kan kita harus ada strategi marketing juga ya, biar bagaimana uangnya itu tetap di kita. Tapi kembali lagi kami, seperti yang tadi saya bilang, kita harus menawarkan solusi yang menenangkan. Jadi nggak bisa menang di kita nih,
di tamu juga Win-win harus solution. ada apa namanya win-win solution juga gitu, karena kami mencoba untuk menempatkan diri kami di sepatu tamu. Nah di situ kami kembalikan uangnya, kami kembalikan. Lalu untuk mereka yang sudah booking, seperti tadi apa namanya yang Mbak Caca bilang juga, kita harus lebih fleksibel. Nah di sini juga kami fleksibel banget Mbak. Jadi kalau misalnya mereka mau cancellation atau apa itu kami nggak ada cancellation fee, palingan tapi harus H-2, udah dikasih tahu ke kami apakah jadi menginap atau enggak, seperti itu. Tapi untuk cancellation atau misalnya kita kena potongan dari DP gitu, itu nggak ada sama sekali. Gitu. Kalau sekarang sudah mulai agak normal untuk biaya-biaya kayak begitu, cancellation tetap fleksibel. Tapi kalau untuk kayak meeting, wedding, itu mulai diberlakukan normal ya. Biasanya kan hanya 25% yang kembali gitu ya. Apa namanya, ada beberapa unit yang sudah mulai memberlakukan itu. Tapi dulu waktu pandemi kami kembalikan full gitu, dari Santika. Gitu Tapi, Mbak Selvi. Apakah berarti itu hanya yang dilakukan oleh Santika Group ya, Bu Kita? Betul, kami nggak tahu kalau dapur yang lain ya sayangnya. Gitu saya Santika. Iya, makanya sama kita aja Mbak. Makasih ya. Baik, terima kasih Bu Kita. Sama-sama Mbak Selvi. Baik, luar biasa. Ini pertanyaan terakhir ya, pertanyaan terakhir dari Mas Stefanus lagi untuk Mbak Niwayan atau Mbak Caca. Mbak Niwayan, apakah perubahan customer behavior sifatnya sementara atau bisa menjadi perubahan selamanya? Demikian pertanyaannya Mbak dari Bapak atau Mas Stefanus ini. Mas Stefanus ya. Silakan Mbak. Sebut aja Mas Stefanus gitu. Customer behavior sifatnya sementara atau berubah selamanya. Ini mungkin dalam konteks pandemi ini kali ya gitu ya. Kalau misalnya customer behavior itu pastinya akan terus berubah sesuai dengan zamannya, sesuai dengan trennya, apa kejadiannya gitu ya, kayak misalnya pandemi sekarang pasti akan terus berubah. Tapi kalau misalnya nanti maksudnya customer behavior akan balik lagi sebelum COVID, jangan. Kenapa jangan? Karena ini menurut saya lupa sumbernya di mana, itu salah satu yang breakthrough juga gitu. Karena di sini semua sudah mengarah yang lebih baik gitu. Karena satu teknologi, health awareness segala macam itu orang udah melek. Jadi lebih baik kita terus maju. Customer behavior yang sekarang kita punya nih yang sudah dibentuk dalam pandemi ini tuh harus itu lebih maju terus ke depan dan berinovasi gitu sesuai dengan zamannya. Jangan pengen balik lagi ke sebelumnya gitu, jangan kalau yang kayak gitu. Dulu kalau misalnya sekarang karena pandemi ini kita otomatis kan customer ini akan lebih canggih ya sekarang ya, teknologi dan segala macam lebih canggih. Jadi kita pergunakan ini untuk terus nanti maju ke depan gitu. Nah nanti kalau misalnya setelah post pandemi ini ya jangan sampai ada balik lagi yang pasti. Cuman customer behavior ini pasti otomatis nanti akan post pandemic ini pasti akan berubah, pasti otomatis shifting lagi, pasti akan shifting lagi yang darinya nggak boleh liburan lebih bebas lagi segala macam ya. Tapi apa namanya, yang pasti jangan kembali lagi sebelum masa pandemi, karena kita udah hidup terus maju ya, zaman terus maju, keadaan terus maju. Yang pasti customer behavior sekarang itu pasti akan terus berubah itu dengan sesuai dengan keadaannya aja gitu. Mudah-mudahan menjawab ya. Jadi jangan balik lagi ke old customer behavior, perilaku yang lama. Jangan dong, sayang banget udah melek teknologi masa balik lagi yang dulu gitu. Jangan ya. Kembali ke zaman batu ya Mbak ya. Iya jangan dong, kita udah melek teknologi udah canggih-canggih nih sekarang ya, semua teknologi kita kerahkan gitu kan pengetahuannya. Ya kita terus maju dong gitu. Otomatis pasti kita akan terus berubah. Gitu. Luar biasa. Jadi memang perubahan itu merupakan sesuatu yang terus berubah ya Mbak ya. Otomatis ya, betul. Baik. Menjawab ya Mas Stefanus ya. Sudah dijawab, terima kasih Mbak Caca nih oleh Mas Stefanus. Baik, Bapak Ibu, saya mengingatkan kembali jangan lupa mengisi daftar hadir untuk
adik-adik atau Bapak Ibu yang tertarik mempelajari ilmu pengelolaan perhotelan seperti tadi Mbak Prita sampaikan, bagaimana kita melihat betapa suksesnya seorang Prita Gero dan dalam menangani semua chain di Santika Hotels Indonesia ini. Seandainya tertarik mau belajar, bisa langsung mendaftar ke Politeknik Jakarta Internasional. Kita ini punya prodi sarjana terapan pengelolaan perhotelan, yang kaprodinya adalah Ibu Happy Vanessa. Kemudian juga ada prodi-prodi lain, yaitu prodi keamanan sistem informasi dan analisis keuangan. Silakan Bapak Ibu bisa mungkin bisa di-share linknya Mbak Selvi, kita kontak kemana, bisa ke JIHS. Seperti tadi Mbak Caca bilang, kita sudah melek teknologi nih. Kalau mau daftar bisa ke jihs.ac.id. Nah, demikian webinar.